Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi. Datang lagi ya di channel kesayangan kita bersama Do You See What I See, di mana kita bisa mendengarkan berbagai macam cerita dari banyak kontributor dan pencerita di Do You See What I See. Dan sekali lagi kita kembali ke segmen ngobrol bareng kontributor. Ada banyak cerita, ada banyak kontributor yang akan terus menghibur kita dengan berbagai macam ketakutan, cerita-cerita horor yang menarik. Jadi kalau kalian mendengarkan ini dan belum subscribe gitu ya, silakan langsung klik dulu subscribe. Gampang kok, tinggal klik doang, gratis gitu ya, tidak memenuhi kuota apapun dalam hidup Anda. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya kalau lupa gitu ya, oh ada channel ini, paling nggak muncul di notifikasi handphone teman-teman kalau jam 8 pagi ada Do You See What I See nongol di YouTube. Selain itu tadi udah dengerin di awal, Do You See What I See juga tayang 5 kali seminggu, 20 kali sebulan di Spotify. Jadi kalau mau dengerin gak usah lihat gambarnya, sambil nyupir mungkin, sambil teman tidur, juga bisa dengerin Spotify-nya. Dan kalau kalian juga punya cerita, silahkan nih di bawah. Kan kalau kalian punya cerita, silahkan kirimkan ceritanya juga dalam bentuk rekaman audio ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Atau kalau misalnya mau masuk ke YouTube kita, DM aja ke sana, atau di Instagram kita juga @podcasthorror.id. Bilang kita punya cerita dan mau ikutan Zoom seperti ini, jadi nggak terbatas ruang dan waktu ya, mau rekaman kapanpun kalian bisa, juga bisa. Misalnya kalian ada di ujung Aceh atau ujung timur, itu juga bisa sama-sama berbagi cerita sama teman-teman se-Indonesia. Bahkan di sini juga yang mendengarkan banyak juga yang dari luar negeri loh. Ada teman-teman di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, di Taiwan, di Korea, sering juga memberikan komen dan DM ke saya juga. Mereka senang sekali dan terhibur dari cerita-cerita urban legend, mitos, cerita horor lokal kita gitu ya. Ya, nggak berlama-lama, hari ini juga kita kembali kedatangan tamu istimewa yang belum selesai ceritanya dan kayaknya nggak akan pernah selesai gitu ya. Cerita-cerita yang disajikan oleh Mas Tian. Halo Mas Tian, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ini kembali lagi ya, melanjutkan obrolan yang kemarin gitu ya, yang udah didengarkan tentang sekolahnya Mas Tian gitu ya. Nah, itu kan cukup panjang. Tadi mau kita langsungkan gitu ya, mau kita lanjut, tapi ternyata durasinya sangat panjang. Nanti teman-teman benar-benar ketiduran kalau dengerin dalam dan terus mimpi buruk, saking seremnya. Nah, gimana kabarnya Mas Tian? Alhamdulillah baik. Gimana Mister? Sehat? Alhamdulillah. Oh ya, saya mengingatkan sekali lagi Mas Tian ini punya channel YouTube yang keren juga. Judulnya Lonceng Misteri ya Mas ya? Betul, Lonceng Misteri. Nanti kita akan sertakan linknya, Lonceng Misteri juga di bawah. Jadi teman-teman kalau merasa kurang juga bisa mendengarkan channelnya Mas Tian dan Mas Gilang ya. Berdua nih ya berarti berdua, ya? kita berdua. Oke, jadi gimana? Apa yang mau diceritakan kali ini Mas Tian? Ya, sebelumnya aku mau nyeritain kejadian ini ya. Di apa ya, bisa dibilang ini zona kerja aku. Jadi ada pernah kejadian yang benar-benar di luar nalar ya, yang aku alamin selama aku kerja di sini. Jadi ini berhubungan dengan pekerjaan ya? Iya betul. Dan pekerjaan. Ini belum aku ceritain kemana ya, belum ya. Mungkin setelah ini mau aku kirim juga nih buat di Spotify ya. Oke, jadi double nih ceritanya. Oke. Iya. Tanpa panjang lebar, aku berikan kesempatan nih, mic-ku aku mute dulu. Nanti teman-teman bisa biar fokus mendengarkan dan Mas Tian juga tanpa ada distraksi ngobrolan. Setelah nanti Mas Tian selesai, kita bisa ngobrol lagi sambil tanya jawab perihal cerita ini. Oke, Mas Tian, aku persilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih warga Desa Sukawedi? Semoga baik-baik aja ya, nggak ada satupun halangan. Semoga dijauhin dari penyakit-penyakit yang sekarang ini udah mulai mereda mungkin ya wabahnya. Di sini aku mau cerita pengalaman ini aku dapetin tuh waktu aku kerja di sebuah perusahaan ya. Sebenarnya aku mau jelasin dulu latar belakang pekerjaan aku ini. Dan mungkin aku mau nge-disclaimer dulu ya, ini benar-benar menyangkut kerjaan aku, jadi aku mau disclaimer dulu bahwa semua tempat, kejadian, nama, dan waktu itu aku samarin karena sampai sekarang pun aku masih kerja di sana. Dan yang namanya jin itu ada, tapi kita itu nggak harus ngikutin kemauan mereka. Kita nggak boleh, namanya itu dalam agama yang aku anut itu, bersekutu dengan mereka itu benar-benar nggak disaranin ya. Jadi di awal aku ngomong seperti ini dulu karena nanti di cerita ini bakal ada kejadian yang mungkin membuat teman-teman itu merasa nggak masuk akal gitu. Tapi ini benar-benar kejadian real. Oke, aku jelasin dulu latar belakang pekerjaan aku. Aku ini adalah seorang kontraktor di bidang sipil arsitektur. Itu perusahaan punya bapak ya, punya ayahku, di mana seorang kontraktor ini harus mempunyai sebuah vendor atau unit vendor tempat mereka kerja di sana ya. Bisa dibilang instansi lah ya. Jadi sebagai rekanan. Nah, kita sebagai kontraktor itu harus punya rekanan. Dan kebetulan perusahaan bokap ini dia punya rekanan instansi yang lumayan besar di Jakarta. Kita sebut aja instansinya instansi Z lah ya, Z. Nah, perusahaan bokap ini udah lumayan tuh menjalin hubungan kerjasama sama instansi Z ini dari tahun 90-an lah ya. Itu udah perusahaan bokap tuh udah menjadi vendor di sana gitu. Sampai saatnya suatu kejadian menimpa perusahaan aku di sana karena kejadian yang mau aku ceritain sekarang ini. Nah, jadi saat itu, mohon maaf tahunnya nggak bisa aku sebut ya. Intinya tahun 2000-an lah, 2000-an. Saat itu perusahaan ayahku itu ikut sebuah tender lelang pekerjaan di instansi Z tersebut. Nah, pekerjaannya itu adalah merenovasi sebuah tempat hiburan. Dan saat itu nilainya lumayan gede dan perusahaan ayahku ini menang tender tersebut. Nah, akhirnya ditekenlah semua kontraknya, dicek lapangan, surat perjanjian, surat perintah kerja semua diteken sama ayah aku waktu itu. Dan kita menyetujui untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan kurun waktu selama 1 bulan. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin dulu latar belakang tempat proyek di mana aku kerja waktu itu. Jadi kontrak itu menyebutkan aku harus merenovasi sebuah tempat hiburan di mana tempat hiburan itu selalu aktif, selalu ramai dari pagi sampai sore karena itu jam operasional dia. Jadi aku harus kerja malam sekitar jam 8 sampai jam 5 subuh karena nunggu pengunjungnya itu udah pulang semua. Jadi itu nunggu sepi dulu, nunggu jam operasionalnya udah habis baru kita bisa mulai kerja. Nah, saat itu selama 1 bulan kita diharuskan kerja malam.
Untuk latar tempatnya itu, dia sebuah tempat hiburan lumayan besar. Di pinggirnya itu ada danau. Danaunya itu danau besar ya. Itu fungsinya itu untuk reservoir buangan air hujan. Nah, di sana aku disuruh merenovasi, membuat verosemen dari bangunan tersebut. Nah, saat itu ayah aku punya seorang bawahan, sebut aja Pak Arif. Pak Arif ini dia bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang ada di lapangan. Sebut aja Pak Arif ini seorang project manager lah ya gitu. Nah, si Pak Arif ini juga punya bawahan namanya Pak Kus. Pak Kus ini dia adalah seorang pelaksana. Nah, Pak Kus ini yang bertanggung jawab untuk semua tukang-tukang yang kerja di saat pekerjaan berlangsung ya. Nah, sedangkan aku sendiri cuma sebagai pengawas juga di saat di lapangan, dan kalau ayah aku ini dia nggak di lapangan, dia lebih banyak di belakang kantor aja gitu, di kantor aja. Oke, pekerjaan kita mulai. Normal-normal aja. Setelah seminggu berjalan setelah pekerjaan tersebut, nah instansi tersebut meminta kepada perusahaan aku untuk menebang suatu pohon yang ada di depan tempat hiburan tersebut. Nah, pohonnya ini sebenarnya udah mati ya, pohon mati, dan diameternya tuh gede banget, itu sekitar 4 kali pelukan orang dewasa ya, diameternya itu gede banget. Nah, dari pihak direksi tersebut, instansi tersebut minta kepada perusahaan kita untuk menebang itu pohon. Nah, sedangkan untuk penebangan pohon ini itu nggak ada di kontrak ya, jadi ini cuman pekerjaan minta tolong istilahnya, pekerjaan yang diminta tolong oleh instansi tersebut kepada kita. Ya karena kita kan udah rekanan sama dia udah lama ya, jadi kita mengiyakan aja. Oke toh cuma menebang pohon doang gitu. Karena saat itu pohonnya benar-benar nggak mengganggu akses untuk masuk ke tempat hiburan tersebut. Jadi harus dipotong lah, ditebang istilahnya biar nggak mengganggu pemandangan. Karena dari sudut manapun itu pohon ngalangin posisinya. Dan itu ada di sudut parkiran besar ya, di parkiran ya itu. Gede banget, 4 kali pelukan orang dewasa lah itu. Ya udah, hitung-hitung ngebantu, hitung-hitung menerima, biar makin inilah ya, biar klop lah ya. Akhirnya kita mau. Ya udah, kita tebang aja. Nanti anggaran tebangnya dibilang di luar dari kontrak tersebut. Jadi ntar ada anggaran sendiri lah gitu, istilahnya kerja tambah gitu. Akhirnya bokap ayah aku mengiyakan. Ya udah. Di minggu pertama aman-aman aja. Jalan ke hari ke-10, akhirnya penambangan itu dilakukan sekitar jam 11 malam. Saat itu yang kerja itu di tempat tersebut ada 20 tukang. 20 tukang, 1 pengawas, Pak Kus, 1 PM, project manager, Pak Arif, sama aku waktu itu. Nah, akhirnya kita bawa peralatan ya waktu itu, bawa chainsaw juga. Nah, akhirnya kita nyuruh 2 tukang waktu itu dengan membawa chainsaw untuk motong pohon tersebut. Nah, baru aja dinyalain chainsaw-nya. Tiba-tiba tukang pertama ini belum menyentuh pohon, dia langsung lemes. Dia lemes. Dia langsung kayak langsung terduduk, chainsaw-nya masih nyala, dan itu langsung dipegang sama yang lain. Kenapa gitu kan? Dipegang sama yang lain itu. Chainsaw-nya dimatiin. Nah, baru tuh dibopong tuh tukangnya. Kenapa kok tiba-tiba lemes? Nah, pikirannya aku sama yang lain kan mikirnya, wah mungkin ini kecapean nih, dia begadang mulu kan, nggak tidur kali siangnya. Akhirnya dibawalah ke pojok kan, ke pinggir. Dibawa ke pinggir, baru tuh dipegang, nggak panas, tapi begitu ditanyain kenapa, dia tuh katanya tuh menggigil, dingin banget. Bukan kayak orang pusing meriang gitu, tapi kayak orang kedinginan, menggigil gitu. Ya udah akhirnya dipojokin dulu tukang yang satu itu. Ya udah istirahat dulu. Ini mungkin dia kurang tidur atau gimana gitu kan. Mikirnya masih ke situ, masih positif. Nah, setelah itu
tukang kedua lah ngerjain. Udah lanjutin aja tuh kerjaan, potong aja biar cepet kelar kan. Karena biar nggak apa namanya nunda-nunda kerjaan kita lah ya. Kan kita emang lagi ngejar target banget karena emang sebulan tuh harus kelar gitu. Akhirnya tukang kedua nyalain tuh, mbak chainsaw-nya baru dinyalain, set kan. Nah diarahin ke pohon bisa tuh, tapi nggak motong pohon tersebut, cuman ya 3 jari lah, tembus 3 jari, tapi tuh benar-benar kayak tumpul chainsaw-nya gitu. Kok ini keras banget ya pohonnya ya. Padahal tuh chainsaw baru. Dan akhirnya begitu dilepas, si tukang ini yang megang chainsaw, dia langsung kejang, kaku, tubuhnya kaku, dia langsung geletak blek gini, dia tuh keadaan tuh kaku, kedinginan, tapi tulangnya itu kayak dikeras gitu loh. Dibawa nggak mau, diberdiriin nggak mau, akhirnya diangkat sama yang lain. Ini kenapa? Wah itu geger, tukang pada berhenti kerja. Akhirnya diangkat ke pojok, itu diangkat sama 2 orang, itu badannya itu benar-benar lurus, kaku, sambil menggigil gitu. Akhirnya ke pojokin. Wah ini ada yang nggak beres nih. Ini akhirnya aku mikir yang tadinya ke logis jadi ke mistis gitu, karena ya sebagai gambaran ya, kita sebagai kontraktor itu jauh dari namanya kata-kata percaya dengan hal-hal mistisnya, karena emang kita kerjanya emang ya real aja gitu, seperti itu. Dan akhirnya si tukang yang kedua ini, yang kejang-kejang ini, dibawa ke pinggir. Udah, biarin dia istirahat dulu, taruh ke pinggir. Akhirnya diistirahatin lah tuh mereka berdua. Itu benar-benar mereka tuh masih apa ya, masih dalam keadaan seperti itu tuh sampai azan subuh, sampai pas mau pada pulang. Itu kita nggak ngerti ya mau manggil siapa waktu itu, kan tuh benar-benar malam gitu kejadiannya. Akhirnya tukang yang lain juga kerja pada nggak fokus kan, sambil merhatiin mereka, itu cuma diselimutin doang kan. Tapi mereka dalam keadaan sadar, nggak pingsan. Nah, keesokan harinya karena begitu subuh dia udah agak mendingan, ya udah ini nggak usah kerja dulu, 2 orang istirahat aja dulu di rumah kan. Besoknya lagi nih kejadian. Terus gimana Pak ini? Ini direksi udah nungguin loh, soalnya ini mau dibikin parkir tambahan di sini, cuma ada pohon ngalang, kata Pak Arif kan. Ya aku bilang ya udah ntar malam coba potong lagi deh. Tapi jangan terlalu malam ya, jam 9-an lah gitu. Akhirnya jam 9 itu pohon ditebang lagi sama chainsaw. Kejadian yang sama terulang lagi itu. Itu bener-bener aku hela napas panjang. Ini kenapa tukang pada geletak? Kan pada, wah itu parah lah, sampai ada yang bener-bener pingsan kali ini, sampai ada yang pingsan. Dan setelah pingsan itu pun bener-bener nggak bisa dibangunin sama kita gitu, karena kayak orang keadaan mati gitu loh. Tapi ya dia masih, jantungnya masih berdetak gitu. Akhirnya kita lariin mereka ke rumah sakit waktu itu malam-malam, ke UGD kan, IGD. Akhirnya ada rumah sakit terdekat, kita lariin. Itu benar-benar dari luar kendali kita nggak bisa ngelakuin kita nggak bisa ngebayangin itu terjadi karena apa ya. Nah akhirnya paginya setelah kejadian di hari kedua itu, kita temuin direksi jam 8. Itu aku benar-benar belum tidur saat itu. Jam 8 pagi, jam 9-an itu ketemu direksi. Kita ngomong sejujurnya aja, Pak, ini kita kayaknya nggak bisa nerusin proyek pemotongan pohon tersebut, karena pohonnya itu benar-benar nggak bisa ditebang. Dan ini di luar logika, di luar nalar. Sepertinya ini udah nggak bisa kita tebang, karena emang secara mistis itu emang nggak boleh gitu. Jadi kita nggak berani nerusin. Nah, di situ pihak instansi tersebut dari direksinya nggak kaget. Jadi cuman ngomong gini doang, nggak bisa beneran Pak, udah dicoba berapa kali gitu. Wah di situ kita, kok ini orang kayak nggak percaya ya gitu. Oh ya udah kalau nggak bisa, jadi itu seakan-akan dia udah tahu gitu. Ya udah, ini Bapak hubungin ini aja nih, saya dikasih kartu nama waktu itu. Nih hubungin ini aja, nanti konsultasi aja sama beliau.
gimana caranya, gimana enaknya buat nebang pohon tersebut. Akhirnya aku dikasih satu nama tuh. Kita sebut aja namanya Abah lah ya, Abah. Akhirnya kita telepon si Abah, Pak, saya dari kontraktor nih, di vendor ini, ada rujukan dari direksi mau ketemu Abah. Oh iya, iya, ketemu saya jam 1 ya di sini. Nah, habis zuhur, aku ketemu sama si Abah tuh, di tempat makan. Nah, dia cerita, malah begitu ketemu, sapa-sapa lah yang ngobrol-ngobrol dikit, aku belum jelasin ya kejadian yang semalam, dia udah tahu. Pohon itu ya, dia bilang gitu. Waduh, kok dia udah tahu gitu. Jadi kan seakan-akan tuh kita emang kayak dikerjain gitu loh, kayak emang udah tahu ini bakal nggak bisa tebang gitu. Akhirnya kita ketemu sama si Abah ini. Nah, ternyata si Abah ini dalam tanda kutip dia itu orang pinter. Nah, dia itu orang pinter apa ya? Kerjasama. Dia itu si Abah ini kerjasama sama instansi tersebut khusus untuk menanganin hal-hal yang berbau gaib gitu loh, hal-hal yang berbau mistis. Jadi si Abah ini emang udah rekannya mereka gitu. Nah akhirnya, iya Bah, benar itu pohon nggak bisa ditebang karena emang udah 2 kali kejadian tukang kita pada kejang sama pingsan, udah kita nggak mau lepas tangan. Ya terus gimana maunya? Kata dia bilang gitu. Ya pengennya sih dari instansi tersebut sih kekeh mintanya dipotong, minta ditebang, tapi kita udah nyerah. Ya udah nanti malam saya ke sana, kata si Abah. Bener mau ke lokasi, Bah? Iya, jam berapa mulainya? Jam 8. Ya udah nanti saya ke sana jam 9-an dah, dia bilang gitu. Akhirnya oke deh. Ya udah, lokasinya di sana, Bah ya, tahu kan? Iya, tahu saya. Terus saya ke sana jam 9-an. Nah, akhirnya istirahat lah tuh kan sekitar jam itu aku balik ke rumah jam 4, jam 4 sore. Malamnya jam 7, habis maghrib itu bangun, tidur cuma 2 jam, langsung sholat segala macem, berangkat lagi ke proyek. Nah, aku waktu itu agak telat sih, datangnya sekitar jam 9-an dan si Abah udah di sana. Udah ada di samping pohon tersebut. Udah dia tuh celingak-celinguk gitu, celingak-celinguk. Udah kayak mandor dah pokoknya gitu, ngeliatin kanan kiri gitu, ngeliatin kerjaan. Nah, akhirnya aku temuin, "Bah, gimana nih, Bah?" "Ya udah, nggak apa-apa. Kerja aja seperti biasa," dia bilang gitu. Ya udah, aku kerja seperti biasa. Nah, begitu jam sekitar jam 12-an, nah si Abah nyuruh kita tuh, dia benar-benar di situ sampai malam gitu. Dan dia tiba-tiba nyuruh kita tuh, "Ayo nih, siapa yang mau tebang aja lagi yuk, tebang lagi." Nah, akhirnya Pak Arif ini nginstruksikan kepada tukang-tukangnya untuk nebang pohon tersebut, ditebang lagi tuh karena udah ada Abah di sana. Dan Abah juga udah instruksiin untuk lanjut tebang pohon itu. Nah, di sini kejadian yang aku alamin lagi nih waktu itu. Begitu dipotong pakai chainsaw, itu yang motong langsung kesurupan. Dia kesurupan, wah dia chainsaw-nya diangkat, di gini-gini kesurupan, wah itu bahaya banget, bener-bener bahaya banget. Dia kayak orang apa ya, wah setanan lah. Akhirnya ditenangin, dipegangin tuh sama beberapa orang, dia kesurupan, akhirnya chainsaw-nya diamanin dulu. Dia kejong-kejong kesurupan, teriak-teriak. Nah, si Abah datang tuh. Iya, dudukin di sini. Akhirnya didudukin tuh di samping pohon tersebut kan, yang kesurupan itu. Dipaksa tuh sama 4 tukang kan, tahu tenaga tukang kayak apa kan. Tuh dipaksa sama tukang 4 orang. Nah, begitu terduduk, itu yang tukang yang kesurupan. Nah, si Abah di hadapan dia sambil jongkok ngomong, "Kamu maunya apa?" Digituin. Yang itu yang kesurupan sampai meremlek, sampai putih, matanya putih semua gitu, sampai ke atas gitu hitamnya. Sampai ngomong. Tapi dia nggak ngomong, kayak ngegerem dong, gitu. Nah, si Abah nanya, "Kamu maunya apa?" Ngomong gitu sama si Abah, "Kamu maunya apa?" Nah, akhirnya di sini gue nggak tahu ya komunikasi apa yang dilakuin sama si Abah sama yang orang kesurupan tersebut. Nah, tiba-tiba aja si Abah minta air.
dibacain apa tau lah ya, doa gitu. Nah diusapin tuh ke muka yang kesurupan, langsung tenang dia langsung tenang langsung diem, langsung tidur gitu kayak pingsan gitu. Udah ini bawa ke pojok, bawa ke sana, suruh istirahat dulu aja. Nah, udah tuh Abah udah langsung paham lah ya, mungkin dia apa yang komunikasi apa yang mereka lakuin. Aku benar-benar nggak tahu ya, aku benar-benar blank tentang masalah seperti ini. Akhirnya di pinggiran lah itu yang kesurupan. Nah di sini aku dipanggil sama Abah, semua direksi dari PT aku dipanggil, dari Pak Kus, Pak Arief sama aku dipanggil. Nah di sini dia ngomong, kamu bisa nggak nyiapin kepala kerbau? Wah aku di situ mulai nggak beres nih. Sekali lagi ya, gue disclaimer ya, untuk hal-hal seperti ini emang nggak diharuskan ya, benar-benar nggak boleh dalam agama tuh nggak boleh. Ini gue disclaimer sekali lagi. Kamu bisa siapin kepala kerbau, kata si Abah. Buat apa bah, kata si Pak Arief. Nanti kamu cari kebo ireng kepalanya, kamu tanam di bawah pohon ini. Kapan bah, kata si Arief, kata Pak Arief ini. Ya secepatnya, kalau kamu mau motong, kalau kamu mau bisa nebang pohon ini gitu. Oh iya bah, nanti diusahain deh. Kalau misalkan itu kita cari di daerah-daerah lah, di Sukabumi atau di Bogor gitu ya. Ya udah, nanti kalau udah dapet, kamu tutup aja kepala kerbaunya sama kain hitam, gali aja nih di sekitaran sini pohon, udah, habis itu udah kamu mau tebang aja, dia bilang. Gitu aja bah, iya gitu aja. Akhirnya si Pak Arief ini menginstruksikan kepada Pak Kus untuk nyari kerbau warna hitam, yang kepalanya hitam semua. Nah, akhirnya si Pak Arief ini ngomong, coba Pak Kus, kamu cari kebo ireng deh di daerah-daerah Sukabumi atau di Bogor gitu. Kalau ada langsung kamu beli aja ke petaninya, nanti langsung sembelih di tempat aja, nanti dagingnya kamu bagi-bagi aja ke warga, kepalanya kamu bawa, kata Pak Arief. Diinstruksikan ke Pak Kus. Oke siap Pak, nanti saya cari deh besok. Akhirnya si Pak Kus nyari tuh. Selang 2 hari, berarti jatuhnya minggu kedua ya, hampir minggu kedua. Selang 2 hari dapet. Si Pak Arief nanya, gimana Pak Kus, udah dapet belum? Udah, ada di mobil. Ya udah, nanti begitu kerjaan mulai langsung ditanam aja di samping pohon itu ya. Nanti jam 8-an nunggu bubaran dulu nih. Akhirnya ya udah, nunggu operasional kelar dulu. Begitu jam 8 beneran tuh digali, dikubur itu kepala kebo irengnya. Dikubur. Jam 8. Nelpon si Abah lah ya. Bah, ini kita udah dapet. Ya udah langsung kubur aja, dia bilang gitu. Terus gimana bah? Ya udah langsung kubur aja, nanti jam 11, jam 12-an tebang aja. Dia bilang gitu. Dengan yakinnya ya. Dia ngomong seperti itu. Akhirnya setelah ditanam, kerja seperti biasa. Begitu jam setengah 12, itu pohon mulai ditebang. Oke yuk, coba lagi. Ambil chainsaw-nya. Begitu ditebang, mulus banget. Rapih gitu. Nggak ada kendala sama sekali. Gue di sini masih berpikir, nggak logis. Kalau aku tuh mikir, ini nggak di luar nalar nih, nggak bisa dimasukin ke logika. Kemarin kok susah ya, tapi kok ini gampang banget nih. Percaya nggak percaya masih. Akhirnya diratain tuh sama tanah pohonnya, dibuang sampah-sampah pohonnya itu pakai dump truck waktu itu ya, udah bersih lah tuh, bersih. Hari itu juga bersih. Oke, kenapa nggak dari kemarin ya kayak gini ya gampangnya? Kenapa mesti manggil Abah dulu? Aku mikir gitu. Akhirnya udahlah, lupain aja. Yang penting fokus kerja. Ini 2 minggu lagi harus kelar. Kalau nggak kita kena penalti ntar. Sedangkan kerjaan itu progres masih 40%, belum nyampe 50%. Kita benar-benar ngejar banget. Nah, masuk ke minggu ketiga nggak terjadi sesuatu. Jadi di sini aku mau jelasin dulu. Jadi
tukang itu dia ada jam istirahatnya. Jam istirahatnya itu jam 1 sampai jam 2. Jadi jam 1 malam tukang istirahat, makan sampai jam 2 lanjut kerja lagi. Nah, saat itu kalau sedang istirahat, tukang itu pasti kita beliin makanan gitu. Jadi kewajiban kita untuk beliin makanan buat mereka. Nah, seperti hari-hari sebelumnya, kalau misalkan jam makan tukang itu udah tiba, itu Pak Kus atau Pak Arif itu pasti beli nasi goreng di sekitaran komplek tempat hiburan itu. Jaraknya sekitar 50 meter lah. Gitu. Nah, kebetulan di sana ada dua OB yang tinggal dan tidur di tempat hiburan tersebut. Jadi itu dia tinggalnya di sana, tidurnya di sana, kerjanya di sana. Jadi itu dia emang dari daerah sih, jadi stay di situ terus. Nah, biasanya si Pak Kus atau Pak Arif ini dia nyuruh OB tersebut untuk beli nasi goreng. Kebetulan waktu itu yang kerja tukang aku itu ada sisa 11 orang lah. Sisa 11 orang karena yang lainnya kan udah mulai capek ya, jadi ganti-gantian shiftnya. Akhirnya yang kerja sisa 12 orang. Si Pak Kus ini bilang ke si OB, dia masih melek tuh sekitar jam 11-an, masih main HP lah ya sama temennya. Nah, dia bilang sama Pak Kus, kamu beli nasi goreng ya seperti kayak biasa gitu. Kali ini berapa nih Pak? Ya udah, beli aja 13 sama kamu berdua gitu. Oh ya udah, 13 ya? Oh iya 13. Dikasih kunci motornya sama Pak Kus. Nih. Nah, saat ini tumben si OB ini menolak. Udah Pak, saya jalan kaki aja. Sekalian mau ngobrol sama security, dia bilang. Ada urusan, dia bilang. Bener nggak mau pakai motor? Iya, nggak apa-apa, saya jalan aja. Bentar kok, dia bilang. Dia jalan kaki tuh. Nah, biasanya kan dia kalau naik motor berdua ya, atau berdua jalan. Kalau jalan pun biasanya berdua. Nah, ini kali ini dia sendiri karena temannya itu lagi malas atau gimana nggak tahu ya, dia lagi main HP aja gitu, lagi ngetik chat, nggak ngerti lah ngapain. Nah, itu gue sendiri aja kata dia. Ya udah, hati-hati. Akhirnya dia jalan tuh beli nasi goreng ke depan komplek tempat hiburan ini. Nah, akhirnya seperti dia beli lah seperti biasa ya, sekitar 50 meter lah, lewatin security dulu. 50 meter itu dari tempat proyek itu 50 meter ngelewatin security. Nah, itu tepat di depan kirinya tuh ada tukang nasi goreng yang biasa beli di sana. Akhirnya dia beli, udah kita tinggal, kita lanjut kerja. Sampai jam 1, dia nggak balik. Jam 1 malam dia nggak balik. Si OB tersebut yang beli nasi goreng belum balik juga sampai jam 1. Akhirnya si Pak Arif nanya, Kus, tadi kamu nyuruh beli nasi goreng, udah belum? Udah Pak, dari jam 11. Kok belum nyampe-nyampe orangnya? Ya coba deh Pak, saya susul dulu ya, saya cari dulu. Kali aja masih ngobrol sama security. Tadi sih dia bilang mau ngobrol sama security, ada urusan. Akhirnya si Pak Kus ini naik motor, dia keluarlah komplek taman hiburan tersebut. Dia ke tempat nasi goreng yang biasa, nanya, Pak, tadi yang beli nasi goreng udah kelar belum ya? 13 bungkus. Nasi gorengnya jawab, tukang nasi gorengnya, udah dari 12:30 Pak, udah saya layanin dari jam 12 lewat, kata tukang nasi gorengnya. Udah masuk, udah kelar, udah. Oh ya udah, makasih Pak ya, kata si Pak Kus. Akhirnya si Pak Kus ke kantor, ke pos security itu. Pak, ini OB udah balik belum tadi nasi goreng? Tadi udah balik dari tadi Pak, itu jam 12:30 udah balik. Udah balik. Iya udah balik, kata security. Tadi sih sempat ngobrol sebentar, cuma tadi udah balik ke lapangan, dia bilang gitu. Oh yaudah, makasih kata Pak Kus. Wah, dia akhirnya balik ke proyek. Nah, di perjalanan itu 50 meter perjalanan tuh si Pak Kus selingkuh ya. Selingkuh kanan kiri, mana ya nih orang ya. Ke kanan ke kiri, ke kali aja dia apalah gitu sampai mikirin kejadian yang
aneh-aneh lah gitu atau ketiduran gitu ya. Akhirnya nggak ada orang, nggak ditemuin. Akhirnya sampai lapangan lagi, sampai proyek lagi. Si Pak Kus ini ngomong sama si Pak Arif, ini OB-nya nggak ada loh Pak, saya udah cari. Masa sih bisa nggak ada? Iya Pak, belum balik. Akhirnya, ya terus ini gimana, tukang mau pada makan? Ini udah jam 1 loh. Ya udah kamu beli lagi deh, kata si Pak, kata si Pak Arif ya. Ya udah saya beli lagi Pak, kata si Kus. Ya udah, nanti kalau misalkan udah balik OB-nya, nanti nasi gorengnya bagi-bagi aja udah ke karyawan di sini, kalau pagi ke security kayak siapa udah, yang penting nggak mau banjir. Ya udah nanti saya, akhirnya si Pakus beli lagi ke tukang nasi goreng tersebut kan. Pak pesan lagi 13, pesan lagi 11 porsi. Lo yang tadi Pak udah nggak apa-apa, dia bilang tadi pesan lagi. Nah sampai mau bubaran proyek itu jam 4:30 ya, udah jam subuh. Ini si OB belum balik juga. Akhirnya kita temuin kita ngobrol sama temennya yang di sana. Ini dia punya rumah atau gimana sih kok belum balik sampai ini? Kata dia, lah nggak tahu Pak, saya mah di sini nggak ada kontrakan, nggak ada apa, kan saya dari daerah tinggal di sini. Oh ya udah, nanti kalau misalkan dia pulang kabarin ya. Iya nanti kalau nyampe sini udah pulang saya kabarin deh gitu. Nah, akhirnya oke deh. Kita pulang tuh bubar karena emang kondisinya tuh udah capek, udah ngantuk ya, nggak kepikiran buat macem-macem gitu ya. Jadi ya udahlah, kita bubar aja waktu itu. Akhirnya aku nyampe rumah, aku tidur tuh. Nah jam 11 siang si Pakus nelpon, Mas, ya Pak, ini OB-nya belum pulang loh, temennya ngabarin barusan belum balik. Lah terus gimana? Dia pulang kali ke rumahnya. Ya saya sih nggak tahu. Coba temuin dulu deh temennya ini. Soalnya dia kerjaan juga dia absen nih. Ya udah. Akhirnya aku habis zuhur nemuin OB tersebut sama Pak Arif sama Pak Kus. Nanya ke temennya pas jam istirahat. Ini sini belum balik. Belum Pak, dari pagi belum balik. Punya teleponnya nggak? Ada Pak, ada. Ya udah sini teleponnya mana? Nah, akhirnya dikasih tuh teleponnya si OB yang belum balik ini. Sama Pak Arif diteleponin, sama Pak Kus diteleponin, nyambung. Tut, nyambung. Aku coba telepon, nyambung. Tapi nggak diangkat. Kok nggak diangkat ya? Akhirnya coba telepon ke keluarganya lagi. Dia di mana sih keluarganya? Keluarganya di Bandung Pak. Ada nomornya? Ada nih, saya telepon. Ditelepon lah tuh sama Pak Kus. Diangkat sama perempuan ya, sama cewek atau siapa, mungkin ibu atau siapanya. Bu, ini saya dari kerjaannya si ini udah pulang belum ya? Pulang ke sana nggak ya? Balik ke rumah nggak ya? Nah, si perempuan ibunya ini ngomong, enggak Pak, belum balik Pak, belum ngabarin juga dari kemarin. Biasanya kan ngabarin. Oh ya udah Bu, makasih Bu ya. Nanti saya kabarin lagi. Ya, akhirnya, emangnya kenapa Pak? Enggak, ini dia lagi belum balik, masih nggak tahu kemana, masih dicari. Nah di situ dijelasin tuh kalau si OB ini belum balik lah istilahnya gitu. Nah selang sore, akhirnya malamnya lagi kerja lagi. Nah itu karena si OB belum balik ya kan, udah hampir 24 jam ya dia nggak ada kabar. Akhirnya aku telepon ke instansi ini, Pak ini ada OB tapi belum pulang, belum balik. Justru temannya juga bilang katanya dia absen kerja segala macam gitu. Ya udah gimana kata instansinya, mau lapor ke orang kehilangan apa gimana? Langsung ngomong kayak gitu. Ya mungkin nanti deh Pak, besok Pak, karena kan emang kalau belum 24 jam kan kita emang nggak bisa lapor orang kehilangan ya kalau sebelum 24 jam ya. Akhirnya ya udah Pak, besok pagi kita lapor ke polisi deh kalau misalkan besok pagi belum balik juga gitu. Nah, akhirnya sampai keesokan harinya, tepat paginya itu, jatuhnya udah 24 jam lebih ya pas paginya itu. Kita lapor orang hilang waktu itu ke instansi juga. Dia juga ngelaporin orang hilang. Ini OB ini nggak balik. Akhirnya kita laporan kehilangan orang.
Akhirnya diproses sama polisi, diproses itu sampai hari ketiga belum ditemuin juga. Sampai tuh polisi tuh nyarinya tuh ke tempat yang paling memungkinkan dia itu celaka gitu, sampai ke gorong-gorong, sampai ke laut, sampai ke semak-semak gitu, sampai ke danau-danau gitu, nggak ditemuin. Akhirnya wah ini udah janggal nih, udah 3 hari nggak ketemu kan. Akhirnya yang tadinya handphonenya nyala itu sekarang udah nggak nyambung. Tadi kan nyambung ya, di hari pertama sampai hari kedua tuh nyambung, sampai hari ketiga tuh itu udah nggak nyambung. Wah, di situ aku benar-benar merasa kerja nggak nyaman banget, kerja benar-benar nggak enak banget, kepikiran. Ya udah, akhirnya jalanin terus, kerjain terus, sampai akhirnya si instansi tersebut ini nyuruh aku konsultasi lagi ke si Abah. Nah, di sini aku mulai curiga. Ya udah, kamu hubungin Abah aja deh. Nanti minta tolong sama dia dicariin, dia bilang gitu. Wah, logika aku nggak nyampe di sini. Kenapa orang hilang dicarinya sama si Abah? Emangnya si Abah bisa apa kan gitu. Nah, mungkin aku mikir si Abah apa bisa nerawang ya, apa bisa ngecek nih di mana bisa apalah gitu, nggak ngerti. Ya kita iyain aja. Ya udah, nanti kita hubungin Abah deh. Nah, akhirnya kita ketemu Abah lagi siangnya, ngomong kejadian tersebut, OB itu belum balik. Nah, di sini for your information, aku konsultasi ke Abah itu, setiap ketemu sama Abah itu aku pasti ngeluarin duit gitu untuk konsul ke dia gitu. Jadi yang bayar itu bukan pihak instansi tapi pihak kontraktor, dan itu lumayan besar kita ngamplopin gitu kan, ada tarifnya lah istilahnya gitu. Nah, akhirnya ya udah, nanti malam saya kesana lagi deh, dia bilang gitu. Bener Mbah mau kesini lagi? Ya, nanti saya kesana lagi sekalian ngecek, dia bilang gitu. Nah, setelah pokoknya minggu kedua mau masuk minggu ketiga lah itu, aku kerja seperti biasa dengan pikiran yang kacau gitu. Tiba-tiba Abah datang jam 10-an. Dia duduk tepat di atas pohon yang habis ditebang. Kan habis ditebang langsung dikasih paving block ya atasnya. Dia duduk di situ, dia sila di situ, dia kayak baca-baca apalah gitu, baca-baca doa gitu, tangannya gerak-gerak gitu. Nah, aku biarin aja tuh dia di situ. Ada kali sekitar sejam, nggak tahu. Pokoknya dia datang sekitar jam 10-an lah. Itu sampai jam 11 masih kayak gitu. Aku masih fokus kerja aja lah, udah nggak peduli. Yang penting ini bisa kejar, tanggung jawab aku kan di situ. Nah, akhirnya begitu dia selesai, dia nunduk tuh si Abah. Nah, tiba-tiba aja Pak Kus yang lagi mantau tukang kerja, tiba-tiba tuh si Pak Kus langsung kayak orang kesurupan gitu. Dia langsung gitu, langsung geter. Nah, sebelahnya kan ada Pak Arif ya. Oh, dia ngegerem kayak orang kedingin tapi ngegerem gitu. Bergetar badannya tapi kayak orang kedinginan. Nah, si Pak Arif notice tuh. Kenapa kamu, Kus? Kus, gitu. Begitu dipegang pundaknya sama Pak Arif, itu si Pak Kus langsung berontak, mukul, itu kena mukanya langsung mental itu Pak Arif ke kanan ya. Wah, dia mental ke sana. Wah, kata si Pak Arif marah tuh. Ini kurang ajar ya si Kus ya. Kenapa saya dipukul? Nah, aku ngeliat di situ tuh, aku agak jauh kan posisinya. Kenapa? Ini nih si Kus nih kurang ajar. Saya dipukul sampai berdarah tuh ini Pak Arif. Nah, situ si Pak Arif masih belum notice kalau si Pak Kus ini kesurupan ya. Dia cuma notice-nya kenapa kok jadi aneh gitu. Terus ya aku udah mikir dong. Oh, ini kayaknya nggak beres nih. Akhirnya aku bilang sama tukang, itu Mas coba dipegangin tuh Pak Kus, kenapa tuh? Dia kok kayak orang kejang gitu sambil ngegerem.
Wah, akhirnya iya Pak, iya Pak. Wah, akhirnya tukang berhenti kerja, rame lagi, diberhentiin lagi, dipegangin lagi tuh Pak Kus sama sekitar 4 orang tukang. Dan kali ini tukang itu berontak, tukang pada nggak kuat. Wah, itu bener-bener nggak masuk akal. Kan tahu tenaga tukang tuh kayak apa, 4 orang tuh megang nggak kuat. Sampai tukangnya bilang, kenapa Mas? Pegel saya Pak, apa nggak kuat, keras banget ini tangannya, keras banget. Waduh, gimana nih? Nah, akhirnya si Pak Kus ini yang lagi gerem itu tiba-tiba dia berbalik ngadep ke arah si Abah yang lagi sila itu. Nah, si Abah ini santai banget ya, dia cuman berdiri ngeliatin si Pak Kus gitu kan. Nah, si Abah ini tiba-tiba lari ke arah si Pak Kus ini tiba-tiba lari yang lagi kesurupan ini ke arah Abah. Nah, begitu si Pak Kus ini yang kesurupan mau mukul si Abah, itu sama si Abah cuman kayak giniin doang loh. Digini doang. Itu si Pak Kus langsung muntal ke belakang. Terus wah, itu benar-benar di luar logik ya, di bener. Aku tuh ngeliat kayak orang lagi syuting istilahnya, bener. Itu bener-bener wah, itu kok bisa gitu ya. Nah, setelah tergeletak itu si Pak Kus ini kayak orang langsung kayak orang kecapean gitu, kayak ngos-ngosan gitu, sambil sambil jongkok ngos-ngosan gitu, kayak nggak kuat berdiri setelah digituin sama si Abah ya. Akhirnya si Abah datang menghampiri si Pak Kus. Nah, dipegang tuh telungkupnya dipegang. Nah, jidatnya diginiin sama si Abah. Wah, itu Pak Kus geter-geter. Wah, langsung deh ditanyain tuh sama si Abah, kamu kenapa? Ditanyain kayak gitu. Nah, si Pak Kusnya yang lagi kesurupan ini ngomong lah, ngejawab dia, saya dibohongin, kata dia. Berulang-ulang ngomong kayak gitu. Wah, si Abah sambil megangin sambil komunikasi ya. Dibohongin seperti apa? Siapa yang ngebohongin kamu? Tiba-tiba si Pak Kus yang kesurupan nunjuk ke arah di mana bekas kerbau ireng itu ditanam. Nunjuk akhirnya. Nah, si Abah ini notice, oh ke arah sana. Kamu tanamnya di sana itu. Kan ngomong sih ke Pak Arif ya. Si Pak Kus nanam ke sana ya waktu itu. Iya di sana Pak. Oh iya ya. Akhirnya dalam keadaan yang masih kesurupan dibacain, terus tenang tuh si Pak Kus, direbahin ke belakang. Udah tinggal dulu. Yuk kesini yuk ke tempat yang kerbau irengnya ditanam. Akhirnya sama dia digali sama tukang, gali lagi. Lihat apa sih sebenarnya. Begitu digali, kan dibungkus kain hitam ya kepalanya. Begitu dibuka, itu kan bau banget ya, udah bau busuk banget. Ternyata kepala kerbaunya itu nggak ireng, nggak hitam, tapi ada campuran warna coklatnya, kayak coklat tua gitu. Jadi yang dicari sama Pak Kus yang ditanam itu waktu itu bukan kerbau ireng. Wah, di situ bener-bener dah aku rasanya lemes ya. Aduh, apalagi sih ya Allah. Aku mau kerja aja kayak kehambat kayak gini gitu. Akhirnya jadi nggak sesuai itu kepala permintaan si Jin ini, minta kebo ireng, dikasihnya Pak Kus tuh yang kebo biasa gitu lah istilahnya ya. Dan sekali lagi gue mau disclaimer ke teman-teman, ini semua nggak baik ya, nggak benar-benar nggak diperbolehkan dalam agama ya, karena ini semuanya tuh jatuhnya musyrik. Kita nggak boleh percaya sama jin, setan atas permintaan seperti itu ya. Jadi gue mau ya pastiin dulu lah. Oke, lanjut ke cerita. Ternyata setelah si jin ini ngerasa permintaannya itu nggak sesuai, akhirnya si Pak Kus ini masih geletak di sana dengan kejang-kejang. Akhirnya si Abah ini nyamperin lagi si Pak Kus yang sedang kesurupan, dipegang lagi kepalanya. Oke, sekarang di mana kamu sembunyiin anak ini? Di situ gue udah mulai notice. Wah, pertanyaan yang
kayak nggak familiar nih, sembunyiin gitu. Di mana kamu sembunyiin anak ini? Nanti permintaan kamu saya ganti yang sesuai, dia bilang gitu. Sekali lagi si abah ngomong kayak gitu. Ini akhirnya si Pakus yang tadinya lemes, kejang lagi, matanya putih semua naik ke atas hitam-hitamnya, dia nunjuk ke arah yang berlawanan, ke arah danau. Kan di sana emang ada danau ya, seperti aku ceritain sebelumnya itu ada danau. Ke arah danau. Oke, ya udah di sana kamu sembunyiinnya. Dia ngangguk-ngangguk, akhirnya dibacain pakai air lagi, diusap ke wajahnya, lemes tuh si Pakus, geletak pingsan. Nah, sampai di sini aku udah nggak mikir macam-macam ya, ya udahlah, jalanin aja. Toh ini kan bukan maksudnya bukan apa ya, mau dibilang lepas tangan juga aku nggak lepas tangan ya, mau dibilang tanggung jawab ya itu juga tanggung jawab aku juga, kenapa bisa sampai kayak gini. Akhirnya si abah ini bilang sama Pak Arif, yuk ke sana yuk, nama tukang beberapa lah, bantuin. Kemana bah? Tuh ke sana, ke arah danau, nunjuk ke si abah. Nah begitu mengitari danau pinggirannya, di center tuh danau, di center kali aja gitu ya, ada jasad gitu si OB tersebut. Pikiran udah paling parahnya di situ. Nggak ada tuh, nggak ada apa-apa. Bawa center. Nah akhirnya sampailah di satu titik di mana posisinya itu di pojok danau itu, di mana di sana ada sebuah tabung pompa yang besar. Nah si abah ini bilang, coba kamu buka deh ini penutup tabung pompanya. Itu tabung pompanya FYI itu gede ya. Jadi itu bukan pompa-pompa biasa, pompa buat nyedot danau gitu. Jadi itu gede, itu 2 pelukan orang dewasa lah diameternya. Nah si Pak Arif ngomong, wah ini pompa udah lama nih bah, nggak bisa kita bukanya karena bautnya juga udah pada selek, udah pada bekarat. Bautnya pun gede-gede ya, segenggaman tangan orang dewasa. Akhirnya dicoba sama tukang pakai kunci waktu itu. Digetok, tak tuh nggak bisa tuh karena emang udah selek, udah bekarat. Nah akhirnya coba deh di blender aja, pakai mesin las, kata si Pak Arif waktu itu. Akhirnya bawa lah tuh alat blender, las. Nah sama tukang tuh di blender tuh, di las. Itu sampai jam 3 tuh baru baut sekelilingnya tuh bisa copot semua ya, setelah di blender sama mesin las itu. Yuk coba diangkat. Nah saat itu waktu proses pencopotan mur baut yang di penutup mesin pompa itu, si abah bilang ke Pak Arif buat hubungin direksi. Coba kamu telepon direksi, suruh kesini Gi. Nah si Pak Arif nggak mau dong. Loh ini udah jam 2 loh Pak, ganggu orang. Ya bilang aja saya yang nyuruh. Nah akhirnya benar-benar tuh jam 2 itu ditelepon Pak direksi sama Pak Arif itu. Direksi ditelepon, akhirnya nyambung. Pak, mohon maaf ya ngeganggu malam-malam gini. Ini ada instruksi dari Abah suruh datang ke lokasi lapangan. Oh iya saya datang. Sekarang nurut dia nurut sama si Abah gitu. Datang. Akhirnya si direksi ini udah sekelas manajer lah ya direksi ini, sama bawahannya berdua datang ke lokasi. Itu masih di blender ya, masih proses pelepasan baut itu. Akhirnya mereka ke pojok bertiga tuh, ngobrolin apa ya aku nggak dengar, aku nggak paham, aku nggak nguping juga dia ngomongin apa karena aku posisinya rada jauh juga. Nah akhirnya begitu selesai di blender sekitar jam 3-an baru datang si direksi ini dari instansi Z tersebut. Dia ngeluarin HP. Nah dia terus buka video direkam. Coba diangkat yuk diangkat bareng-bareng yuk. Itu yang angkat aja sampai depan belakang kanan kiri tuh, saking gedenya diangkat bareng-bareng sama tukang. Nah si Abah cuman kayak gini aja, si direksi ngevideoin waktu itu, dokumentasiin. Begitu diangkat,
itu ada jasad OB tersebut di dalam penutup pompa. Itu posisinya dia udah tewas, ngeringkuk sambil meluk lutut dengan nasi goreng yang ada di sebelahnya. 13 bungkus semuanya ada di situ. Oh, di situ udah benar-benar narik nafas panjang, udah nggak ngerti lagi bisa seperti ini. Karena kejadian kayak gitu tuh benar-benar dipikir seperti apapun nggak bisa gitu ya, nggak bisa masuk logika. Jadi tuh di situ ada benar-benar lah itu ada jasadnya gitu. Akhirnya aku yang nyaksiin secara langsung juga langsung shock, trauma juga, kaget juga. Iya, gimana ceritanya tuh jasad Obi bisa ada di sana gitu, gimana ceritanya, caranya tuh seperti apa. Nah akhirnya bener aja seperti yang disebut sama Pak Kus yang kesurupan ini, ditunjuk ke arah sana. Nah akhirnya kita lapor ke kepolisian. Oke dah tuh, setelah itu polisi proses penyidikan, otopsi segala macam, kita semua tanda tangan di atas materai. Nah di sini ada hal yang menurut aku tuh ganjil ya setelah proses otopsi itu. Jadi tuh si OB ini meninggal, tapi begitu di otopsi paru-parunya itu kering ya. Jadi nggak mengandung air sedikit pun. Jadi dipastikan dia meninggal karena kekurangan oksigen, bukan karena kelelep. Karena handphonenya pun di kantong masih bagus, cuman lowbat doang, nggak ada indikasi kena air gitu. Dan setelah dicas, begitu dicas HP si OB ini, ada banyak panggilan dari Pak Kus, dari Pak Arif, dari aku juga ada di sana, panggilan banyak ngejajar. Jadi tuh dipastikan ini HP mati karena lowbat. Ya seperti itulah. Jadi diprediksi karena hilang udah hampir 4 hari, kematiannya pun diprediksi baru 3 hari. Jadi ada kemungkinan dia 1 hari di dalam sana itu masih hidup dalam keadaan pingsan. Itu menurut otopsi. Wah di situ benar-benar nggak kebayang ya gimana kejadiannya. Akhirnya dari instansi tersebut juga ngedatengin pihak keluarga dan dapat santunan yang lumayan gede banget waktu itu, dan berita acara kematiannya karena kecelakaan kerja, bukan karena ada di sana gitu. Ya seperti itu kasus yang di luar nalar ya yang aku alamin selama aku kerja sebagai kontraktor. Itu satu-satunya cerita yang ngebuat aku tuh maksudnya bukan kapok ya, nggak mau lagi lah kalau misalkan kerja berurusan dengan hal-hal seperti itu kayak jin segala macam. Itu kalau emang udah ke arah situ mendingan aku tolak deh daripada nanti kejadian-kejadian seperti ini tuh nggak mau lah istilahnya gitu sampai sekarang ya. Nah, jadi kita sewajarnya aja lah gitu. Nah setelah kejadian itu juga akhirnya aku kena imbasnya juga ya, jadi kerjaan telat, kena denda juga. Jadi yang udahlah, jadi nggak mikirin untung, jadi yang ada malah kita sedikit nombok juga ya karena waktu itu emang telat dan ya kita dapat lumayan denda gede juga waktu itu. Dan padahal sih kalau dipikir-pikir sih bukannya lepas tangan ya, semua itu kan emang bukannya kita yang ngelakuin, tapi emang kita menuruti aja lah apa instruksi-instruksi dari atas gitu ya, jatuhnya seperti itu. Ya seperti itu aja sih Pak, itu Mister cerita yang bisa aku share kali ini. Dan buat pelajaran buat teman-teman juga, jangan sekali-kali bersekutu dengan jin atau setan. Itu benar-benar nggak benar ya, benar-benar nggak dibolehin, itu benar-benar musyrik. Istilahnya jangan lah ya, hindarin ya kalau bisa sih. Ya itu aja sih Mister, cerita dari aku Mister. Wow, nggak bisa berkata-kata sih dengerin ceritanya ya. Ya terlepas dari apa namanya ya, kita tahu itu bahwa itu kan juga musyrik ya, tapi dalam prakteknya pekerjaan kayak gini, konstruksi
pekerjaan berat dan sebagainya kan memang di Indonesia ini cukup lekat ya sama hal-hal praktek-praktek seperti ini ya. Iya. Dan memang banyak juga sudah diwanti-wanti sama ya ada kalau aku dengerin beberapa ustadz juga yang dalam beberapa kajian juga selalu diwanti-wanti untuk tidak ya ini pernah kejadian juga di dekat rumah ya. Jadi nebang pohon juga gitu padahal pohonnya dalam skala rumahan gitu. Dalam skala rumahan memang ya kita tahu penghuni kayak gitu tuh ada ya. Dan memang berapa kali dalam menebang itu ya tadi sama tuh ada yang sakit. Ini tetangga beberapa nggak jauh dari rumah lah beda. Masih satu komplek lah ya. Masih satu jalan malah. Satu jalan. Kelihatan gitu dan dari kecil pohon itu besar sekali gitu. Dan memang dalam proses penebangannya itu benar ada tukangnya sakit lah apalah segala macam tapi si bapak ini akhirnya menebang lah gitu ya, berhasil menebang sendiri bahkan gitu. Dan ya ada banyak gangguan yang terjadi dan ya akhirnya setelah setelah waktu berlalu ya udah selesai gitu. Dan ya kita sebagai umat muslim ya terutama kita yang muslim harusnya berpegang dengan itu ya. Jadi betul. Sekali lagi mungkin kalau ada hikmahnya juga sih sebenarnya bahwa bermain-main dengan kayak gini kan juga akhirnya satu ya akidah kita mungkin riskan gitu ya bisa tergadai misalnya terus juga ada kejadian-kejadian yang malah kita tidak harapkan kan ya sampai satu ada korban nyawa ada ya kerugian dan sebagainya jadi banyaklah hal-hal yang ya negatif lah dari hal-hal itu. Tapi terlepas dari itu pengalaman kayak gini mungkin memang menurut saya juga kalau diceritakan malah jadi pelajaran buat kita semua ya Mas ya. Jangan sampai nurutin kemauan jin lah. Benar-benar enggak benar itu. Karena kan kalau nurutin semakin diturutin ya semakin menjadi ya istilahnya. Ya, kayak kita menuhankan mereka lah mungkin gitu ya. Harus permisi dan sebagainya padahal dalam ranah dunia ya itu kan pekerjaan juga ya buat tim juga dan sebagainya. Tapi ini kayak kalau aku dengerin ya ini cerita pengalaman yang paling ekstrim ya Mas Tian ya. Iya betul. Selama aku kerja. Dari cerita, maksudnya dari cerita yang sebelumnya kan ya melihat atau merasakan kalau kali ini kan benar-benar sampai ada korban dan kejadiannya ekstrim lah kalau menurutku ya. Iya, aku sih udah sempat cerita ini ke beberapa petinggi agama atau ustadz lah gitu misalnya. Apa tanggapan mereka? Iya, tanggapannya macam-macam sih. Kok bisa dia masuk ke dalam situ? Ya, ternyata aku pengen tahu sebenarnya kalau dari sisi agama, aku juga belum, maksudnya dalam sisi, Mas kan dekat dengan pekerjaan ini ya. Aku pikir juga mungkin tidak 1-2 kali ketemu hal yang kayak gini. Biasanya ada apa sih kayak berdoa seperti apa dan kalau dari sisi non klinik ya gitu ada pengalaman nggak Mas? Atau ya Bismillah aja lah gitu. Tentang kejadian sebelumnya jadi aku ngomong aku kan pernah cerita juga ya karena kejadiannya kan benar-benar hebat banget aku ngalamin dan itu katanya sih sama kayak kejadian aku yang cerita 10 tahun itu. Jadi itu gimana caranya aku bisa masuk dalam gerbang sedangkan gerbangnya itu digembok. Nah itu kayak nembus dimensi gitu loh Mister katanya gitu loh. Dipindah dimensi lah istilahnya gitu. Karena kan emang dimensi mereka kan sama dimensi kita itu kan emang tipis lah istilahnya gitu ya. Jadi ya, metaverse ya. Iya. Multiverse. Jadi pindah dimensi kayak orang diculik aja gitu loh, Mister. Jadi iya. culik kalau ngewe kayak orang tidur di masjid atau di dalam beduk, sedangkan beduknya tuh bolongan kecil kan ada tuh kasus kayak gitu. Oh ada ya? Ada anak ABG lagi tidur di masjid. Nah tiba-tiba bangun-bangun dari dalam beduknya. Di dalam yang padahal kebungkus sama kulit. Tengahnya tuh cuma segini loh bolongannya. Iya, Tapi dia udah dalam. Nah itu kan ada kejadiannya waktu itu. Sempat ada beritanya juga. Nah itu memang nggak masuk akal gitu. Karena
katanya sih jenis jin yang bisa mindahin itu, yang bisa mindah antar dimensi itu termasuk golongan jin ifrit yang emang umurnya itu udah ribuan tahun gitu. Jadi ya katanya sih emang penunggu pohon itu tuh emang udah tua banget, udah istilahnya dan pohonnya emang besar sekali ya. Iya, udah ratusan tahun kayaknya potong pohon. Tapi udah mati sih keadaan potong pohonnya juga waktu itu. Jadi wah, parah edan juga sih. Pokoknya ceritanya edan banget nih. Kalau udah menyangkut jin itu rasanya aduh, udah nggak bisa dilogikain. Iya benar. Apalagi ya sudah minta persembahan dan segala macam ya. Itu dah. Aku ada dengar beberapa kali ada di Do You See What I See kan juga perihal pesugihan yang akhirnya tidak sugih gitu ya. Pernah ada ceritanya, aduh aku lupa nih ceritanya siapa ya. Mbak Sofi atau Mbak siapa gitu waktu itu yang di daerah pantai selatan. Temannya, orang tua temannya itu ada pesugihan. Tapi ya akhirnya sugih gitu. Tapi setelah kaya jeblok gitu. Artinya ada akhirnya korban, ada baik itu secara finansial dan nyawa gitu ya. Iya. Jadi nggak pernah long last ya kalau yang selalu yang aku dengar ya. Iya betul. Kayak yang menggadaikan atau menjual sesuatu ya. Kalau di film-film kan ada ya. Saya bertransaksi dengan demon atau setan atau jin, tapi dibayar tunai di akhirnya yang ada konsekuensi yang lain gitu ya. Sementara doang di dunia itu kan cuma sementara doang ya, nggak lama. Ya apapun yang kita lakukan, tujuan kita ikuti aja lah rambu-rambu dari agama kita masing-masing ya. Karena ada banyak agama juga. Untuk hal-hal yang kita tidak paham ya mungkin kita bisa kembalikan ke yang paham gitu ya. Yang paham itu dalam artian kalau kita sebagai umat beragama ya kita kembalikan lagi ke bertanya apakah ini sesuai atau enggak. Karena satu lagi tadi ya ada hal yang tipis antara boleh dan tidak. Karena itu juga batas tipis antara surga dan neraka kita gitu ya. Ya kalau kita hanya mendapatkan dunia ya mengerikan sekali gitu ya dengan menggadaikan akhirat. Tapi selepas itu sekali lagi ceritanya sangat luar biasa. Mas Tian bisa menjadi pesan moral buat semua teman-teman yang dengerin. Amin, mudah-mudahan. Dan tetap ditunggu nih Mas Tian. Kalau ada cerita lainnya, ini cerita terpanjang mungkin udah 1 jam 9 menit. Soalnya mau dipotong-potong takut nggak ini. Nggak bisa lah. Jalan ceritanya emang seperti itu kejadiannya gitu. Bener. Susah. Kronologikal ya. Kronologinya ya. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Tian dan buat para pendengar Do You See What I See. Sekali lagi kalau punya cerita yang bisa teman-teman bagikan untuk memperkaya wawasan kita ya. Bukan hanya untuk menakuti, dan sekali lagi cerita seperti ini juga saya pikir baik sekali untuk wawasan dan pelajaran buat kita juga untuk beberapa banyak hal dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ambil pelajaran. Dan sekali lagi ceritanya bisa teman-teman kirimkan melalui podcast.ceritahoror@gmail.com, atau kalau bingung gitu ya silahkan DM di Instagram di @podcasthoror biasa ya, podcast horor, horornya R-nya 1 @.id, atau bisa DM saya di @mr.popo. Atau kalau mau mampir tadi sekali lagi ya, mau mampir ke channelnya Mas Tian gitu ya sama Mas Gilang, ada namanya Lonceng Misteri, langsung search aja di YouTube pasti udah ketahuan, atau di bawah nanti juga saya sertakan linknya untuk juga bisa mendengarkan cerita-cerita dan berbagi cerita ya. Jadi teman-teman di Do You See pencerita ini juga banyak yang punya cerita yang sangat unik-unik dan konsepnya juga macam-macam. Jadi terus ikutin Do You See What I See di YouTube, di Spotify, subscribe, jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Dan sehat selalu buat teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi Mas Tian, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello.
Hello? Can you see me? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?